Metor, Metik, tutorin dong. Halo guys, balik lagi di Metor, Metik, tutorin dong. Nah, di video kali ini kita akan lanjut membahas tentang fundamental Java. Lebih tepatnya, di video kali ini kita akan membahas tentang array dan array list. Nah, sebelum itu, kenalin, aku Haikal dari kelas 11 RPL 2. Selain aku tertarik di bidang teknologi, aku juga tertarik di bidang olahraga, kayak basket, renang, dan lain-lain. Nah, tanpa basa-basi, yuk langsung masuk ke materinya. Nah, apa sih array itu? Di Java, array adalah wadah untuk menyimpan banyak data sekaligus dengan syarat semua data harus bertipe sama, misalnya angka semua atau teks semua. Dan ukurannya sudah tetap sejak awal, tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Nah, untuk mendeklarasikan sebuah array di Java, yang pertama kita harus menuliskan tipe data yang akan kita gunakan dalam array tersebut. Nah, untuk contoh kali ini kita akan menggunakan tipe data string. Kemudian kita akan menggunakan kurung siku untuk membangun array. Lalu dilanjut oleh nama array yang akan digunakan dalam array tersebut. Setelah kita mendeklarasikan array, kita tentu akan mengisi nilai dari array tersebut. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di sini, diketahui sebuah array bertipe data string dan bernama nama memiliki isi Sigma, Ari, Linda, dan Susanti. Lalu, apabila sistem outprintln dijalankan dan kita memanggil nama dari array tersebut, kemudian kita menginputkan angka nomor 2. Nah, kira-kira nama atau nilai mana nih yang bakalan keluar ketika program ini dijalankan? Dan ya, jawabannya adalah Linda. Nah, kenapa sih kok bisa Linda itu yang dikeluarkan? Padahal sebenarnya kan Linda itu urutan yang ketiga ya. Jadi gini, dalam array, indeks itu dimulai dari angka 0. Jadi, Sigma merupakan indeks ke-0, Ari merupakan indeks pertama, dan Linda merupakan indeks kedua. Ketika sistem outprintln memanggil nama array tersebut, kemudian memanggil indeks kedua, maka yang keluar adalah Linda, karena indeks dimulai dari 0. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang modifikasi elemen array. Emangnya bisa? Jadi, ukuran array di Java memang nggak bisa diubah, tapi isinya bebas kamu ganti sesuka hati. Contohnya adalah pada kode berikut. Kita akan membuat array bertipe data string. Kemudian kita akan memberi nama array ini bernama cars, yang berisi nilai Volvo, BMW, Ford, dan Mazda. Kemudian di bawah kita memanggil nama dari array tersebut, lalu kita memanggil indeks ke 0-nya. Dan kita menggantinya menjadi Opel. Nah, ketika sistem outprintln dijalankan dengan cara memanggil nama array tersebut, kemudian kita memanggil indeks ke 0, hasil yang dikeluarkan adalah Opel, karena Opel adalah data indeks 0 yang paling baru dari array cars. Berikutnya adalah array length. Length adalah properti bawaan array di Java yang memberitahu berapa banyak jumlah elemen yang ada di dalam array. Rank bukanlah sebuah metode, jadi kita tidak perlu menggunakan tanda kurung. Mari kita mengaplikasikan .length ke array yang sudah kita buat tadi. Kita akan melakukan pemanggilan menggunakan sistem outprintln, kemudian kita tuliskan nama array cars.length. Kemudian kita jalankan programnya, dan hasilnya adalah 4. Nah, angka 4 ini didapat dari mana? 4 ini didapat dari berapa banyak jumlah elemen yang ada di dalam array cars.
Lalu di sini ada array loop. Array loop adalah pengulangan proses untuk setiap elemen dalam array, supaya kita tidak perlu menuliskannya secara manual satu persatu. Sekarang coba bayangkan, kalau kalian misal punya data sekitar 100 atau bahkan 1000, dan kalian ingin mencetaknya tuh. Kalian nggak mungkin dong nanti mau ngetikin sistem out println satu persatu bahkan sampai ribuan. Itu sangat tidak efisien dan memakan banyak waktu. Oleh karena itu, kita akan mencoba pengaplikasian looping di Java. Untuk menggunakan looping ke array yang sudah kita buat tadi, kita perlu menuliskan for. Kemudian di dalam for, kita membangun sebuah variabel i yang bernilai awal 0. Apabila i lebih kecil daripada panjang dari array tersebut, maka nilai i akan terus bertambah selama proses ini berjalan, proses pengulangan ini berjalan. Kemudian untuk menampilkan hasilnya, kita akan melakukan pemanggilan melalui sistem outPrintln yang memanggil nama array dan memanggil index i. Hasilnya ketika di run, hasilnya akan mengeluarkan semua nama nilai yang ada di array cars, yaitu Volvo, BMW, Ford, dan Mazda. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang array list. Array list adalah array yang sudah di-upgrade, dapat diubah ukurannya, dan dapat ditemukan dalam paket java.util. Perbandingan array versus array list. Untuk array, ukurannya tidak bisa diubah-ubah atau tetap. Lalu untuk data type-nya ada primitive type data dan tidak memiliki built-in methods. Sedangkan untuk array list, ukurannya bisa diubah-ubah. Kemudian tidak memiliki primitive data type, lalu memiliki built-in method seperti add, remove, contains, dan lain-lain. Nah, untuk cara pendeklarasian array list itu sedikit berbeda dengan array ya teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan array list, kita harus mengimport java.util.arraylist terlebih dahulu. Kemudian kita harus menuliskan array list. Kemudian kita akan memasukkan parameter yang diisi oleh tipe data yang ingin kita gunakan. Untuk kali ini kita akan menggunakan tipe data string. Kemudian kita isi dengan nama array list yang kita mau. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di kode ini, kita sudah membuat sebuah array list bertipe data string dan bernama cars. Kemudian kita akan menambahkan nilai atau sebuah elemen ke dalam array list tersebut dengan menggunakan add. Caranya, kita akan memanggil nama array list tersebut. Kemudian kita beri titik, kemudian add. Kita akan beri string Volvo. Dan seterusnya. Kemudian setelah array list sudah kita buat dan kita sudah menambahkan elemen-elemen yang akan dimasukkan ke dalam array list, kita akan melakukan pemanggilan dengan cara sistem outPrintln dan memasukkan nama array list. Dan ketika di run, hasilnya akan mengeluarkan elemen atau isi-isi dari array list yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kemudian ada size. Size itu berfungsi untuk mengecek ada berapa banyak elemen yang ada di dalam array list. Size ini mirip sekali dengan length yang ada di array tadi. Mari kita coba. Di sistem outPrintln kita akan memanggil array list cars, kemudian .size. Lalu coba kita jalankan. Dan ya, hasilnya ada 6, yaitu Volvo, BMW, Ford, Mazda, Porsche, dan Audi. Selanjutnya ada contains. Contains ini berfungsi untuk mengecek apakah ada suatu elemen yang kita cari dalam array list tersebut. Contohnya, cars.contains. Di dalam contains kita akan mengecek string Opel. Lalu kita coba jalankan program tersebut dan nilainya adalah false karena Opel tidak ada dalam array list cars. Nah, kemudian ada get dan index of.
metode get berfungsi untuk mencari dan mengambil elemen yang kita cari sesuai dengan indeks yang kita masukkan. Contohnya cars.get, lalu kita mencari indeks kedua, lalu kita akan jalankan programnya, dan ya, hasilnya akan mengeluarkan Ford karena Ford merupakan indeks kedua dari cars. Lalu berikutnya kita akan mencoba metode index of. Metode index of berfungsi untuk mengembalikan indeks dari elemen pertama yang cocok dengan objek yang dicari. Jika tidak ditemukan, akan mengembalikan nilai -1. Mari kita coba isi dengan Audi. Lalu kita jalankan, dan dia akan menampilkan bahwa Audi berada di indeks kelima di dalam array list cars. Lalu kita coba cari Opel, dan program akan mengembalikan nilai -1 karena Opel tidak ada dalam array list cars. Nah, sekarang kita akan membahas tentang metode set dan remove. Metode set berfungsi untuk mengganti elemen yang ada di indeks tertentu. Untuk contohnya, kita akan memanggil nama dari array list tersebut. Kemudian kita berikan .set. Kita pilih indeks mana yang ingin kita ubah. Contohnya kali ini saya ingin merubah indeks ke 1 menjadi Avanza. Nah, ketika program dijalankan, indeks akan berubah menjadi Volvo, Avanza, Ford, Mazda, dan seterusnya. Kemudian untuk remove, sesuai dengan namanya, metode ini berfungsi untuk menghilangkan atau menghapus elemen sesuai dengan indeks yang kita mau. Untuk contohnya, kita akan panggil nama array list tersebut, kemudian berikan .remove. Lalu kita akan menghapus Audi. Setelah itu kita jalankan programnya. Dan ya, Audi akan hilang dari indeks dalam array list tersebut. Selanjutnya untuk yang terakhir ini kita akan membahas tentang metode for each. Metode ini berfungsi untuk mengulang semua elemen dalam koreksi array list tanpa perlu menulis manual for atau while, dan juga mempermudah dan memperpendek kode dibanding loop tradisional. Kali ini kita akan membuat sebuah array list baru. Kita akan membuat array list bertipe data integer dan bernama numbers. Kemudian kita tambahkan elemen menggunakan metode add untuk menambahkan elemen ke dalam array list numbers. Nah, setelah itu kita akan menggunakan sistem out println untuk mengeluarkan hasil dari perulangan yang akan kita lakukan. Di sini kita akan memanggil nama dari array list tersebut, kemudian kita menggunakan .for each, di mana kita akan membuat sebuah variabel baru bernama number yang akan mengeprint atau menghasilkan atau mengeluarkan elemen yang ada di array list numbers. Nah, ketika kita jalankan programnya, hasilnya yang keluar adalah 10, 20, 30, dan 40 sesuai dengan elemen yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Oke, sekian dari pembahasan video Java fundamental kali ini. Buat kalian yang mau tahu source code langsungnya, bisa scan QR berikut ya. Mohon maaf bila banyak kata. See you in the next video. Bye bye.